Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kita akan membahas tentang harta dan akad pembagian harta. Narasumber yang akan kita tanya-tanya kali ini ada Pipin Sophia dari Perbankan Syariah semester 3. Selamat malam Pipin. Halo, selamat malam. Bagaimana pendapat kamu tentang harta dan akad pembagian harta? Kalau menurut saya, harta dan akad pembagian harta itu merujuk pada proses pembagian kekayaan atau aset yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu. Proses ini biasanya melibatkan berbagai jenis aset seperti properti, uang, atau harta bergerak lainnya. Dalam konteks hukum, terutama hukum waris atau hukum perdata, pembagian harta seringkali dilakukan oleh mekanisme hukum yang jelas untuk memastikan pembagian dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah dalam harta dan pembagian dan akad pembagian harta ada jenis-jenisnya? Tentu ada. Di sini ada 3 jenis-jenis pembagian harta. Yang pertama, ada pembagian harta warisan. Nah, di pembagian harta warisan ini ada proses pembagian harta yang dilakukan setelah seseorang meninggal dunia sesuai dengan hukum waris yang berlaku di suatu negara. Misal, kita berada di Indonesia. Pembagian harta waris diatur oleh hukum waris Islam untuk umat muslim. Sedangkan harta waris adat atau perdata untuk yang non-muslim. Yang kedua, ada pembagian harta dalam perkawinan. Nah, ini penting. Sebelum perkawinan, kita akan melakukan pembagian harta, di mana harta istri dan harta suami. Dan setelah perkawinan pun ada yang namanya harta yang diperoleh selama masa perkawinan bisa dibagi menjadi 2, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti sistem harta bersama atau harta terpisah. Pada saat perceraian atau perpisahan, pembagian harta ini akan menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan. Yang ketiga, ada pembagian harta melalui akad. Pembagian harta bisa juga dilakukan melalui akad atau sebuah perjanjian. Seperti dalam hal hibah, wasiat, atau perjanjian lainnya. Akad ini akan menentukan bagaimana dan kepada siapa harta akan dibagikan. Oh, ternyata seperti itu. Apakah akad ada pembagian hartanya? Ada. Akad atau perjanjian dalam pembagian harta adalah tindakan hukum yang sah yang mengatur bagaimana harta akan dibagikan. Nah, dalam konteks ini, di hukum Indonesia, beberapa jenis akad pembagian harta yang umum ada dibagi menjadi 4. Yang pertama, akad hibah, akad wasiat, akad pernikahan, dan akad pembagian harta warisan. Di dalam akad hibah, yaitu ada pemberian harta dari satu pihak kepada pihak lain tanpa imbalan dan seringkali digunakan untuk pembagian harta antar anggota keluarga baik semasa hidup maupun setelah meninggal. Yang kedua itu ada akad wasiat. Di dalam akad wasiat ini ada pernyataan dari seseorang mengenai pembagian harta yang akan dilaksanakan setelah dia meninggal dunia. Wasiat ini harus dibuat dengan memenuhi ketentuan hukum agar sah. Yang ketiga, ada akad pernikahan. Dalam konteks pernikahan, akad pembagian harta dapat diatur dalam perjanjian pranikah yang mengatur apakah harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi milik bersama atau terpisah. Nah, yang terakhir itu ada akad pembagian harta waris. Di dalam akad pembagian harta waris, setelah seseorang meninggal atau pembagian harta warisan dapat dilakukan berdasarkan wasiat yang dibuat semasa hidupnya atau sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku berdasarkan agama atau hukum negara. Oh, ternyata banyak juga ya pengertian dari akad pembagian harta dan harta itu sendiri. Apakah ada proses-prosesnya dalam pembagian harta itu? Tentu ada. Di dalam pembagian harta, akad pembagian harta itu ada proses pembagiannya. Yang pertama itu ada penilaian aset.
Untuk memulai proses pembagian, dilakukan penilaian terhadap semua aset yang ada, baik berupa properti, uang tunai, maupun benda berharga lainnya. Nah, yang kedua, ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Misal, semua pihak yang berkepentingan atau yang kita sebut dengan ahli waris atau pasangan yang sudah cerai harus menyepakati pembagian tersebut baik melalui musyawarah atau melalui pengadilan jika ada perselisih paham antar anggota keluarga. Nah, yang terakhir itu ada dokumentasi legal. Secara kesepakatan, pembagian harta harus dituangkan dalam bentuk dokumentasi seperti surat perjanjian atau akta notaris untuk memastikan sahnya pembagian tersebut di mata hukum. Uh, Mungkin pembagian harta yang adil dan jelas memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk melibatkan notaris atau pengacara jika pembagian melibatkan aset yang besar dan rumit. Dan memerlukan banyak pemahaman kita atau kita bisa bertanya kepada pihak yang lebih mengerti tentang hal itu. Oh, apakah ada tanggapan-tanggapan atau penjelasan yang lain? Untuk tanggapan atau penjelasan yang lain mungkin cukup sekian karena saya pun masih belajar dalam masalah hal ini. Oh, ya, segitu. Ini pun sudah lebih dari cukup tentang harta dan akan pembagian harta. Terima kasih atas penjelasannya. Kita tutup ya. Selamat malam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.